Buka pintu. Buka pintu. Kirimlah wakil kalian untuk bicara. Kami malu berdiri di sini membawa bunga. Bagaimana? Memulai ya. Aku mempelai pria. Rap seorang periang dan tulus. Ia berasal dari Singapura. Rap lurus hati dan sangat jujur. Ia seorang peramah dan supel. Kami berjumpa di Hong Kong. Ia banyak teman. Ia seorang yang jujur. Sebelum kami menikah, ia melamarku berulang kali. Bayangkan, pernah di depan banyak orang, hampir 60 tamu di dalam pesta ibu angkatnya. Ia berlutut dan mengajakku menikah dengan dia. Kuingat jelas, aku banyak bergumul sebab kami tahu kekuatan dan kelemahan kami. Kataku, sayang, jika kau mau berdoa bersamaku, aku mau menikah. Kami pergi ke tempat sepi, berlutut berdoa pada Tuhan, meminta satu hal, yaitu agar nama Tuhan dimuliakan dalam hidup pernikahan kami. Tuhan dimuliakan dalam hidup pernikahan kami. Doaku, Tuhan, Kau yang satukan kami. Kau sangat kenal kami. Buanglah apapun yang tak menyenangkan-Mu. Kasihanilah kami Tuhan. Kiranya pernikahan kami sesuai kehendak-Mu, bukan kehendak kami. Sucikan hidup kami, agar pernikahan kami menyenangkan-Mu. Rap ikut mengucapkan doa yang sama. Ia berdoa dengan yakin dan kesungguhan. Kami menikah tanggal 28 Agustus tahun 93. Keluarga kami datang dari Kanada dan Singapura. Teman dari kalangan film dan Kristen datang menghadiri pernikahan di Hong Kong. Saat kami menyiapkan pernikahan, kami banyak dibantu oleh saudara-jari. Mungkin Rap sangat lelah karena kadang-kadang ia tak mendengar pembicaraan orang lain. Kutanya, kau lelah? Atau ada infeksi di telingamu? Katanya iya, tapi esoknya ia katakan, hari ini aku sehat, jadi kataku baik, minggu depan kita menikah. Lalu setelah keluargamu pulang ke Singapura, keluargaku ke Kanada, dan kita ke dokter. Setelah pernikahan, kami ke dokter. Kata dokter, Rap menderita kanker. Kami melakukan biopsi. Rap
sangat kaget. Ia terus tanya dokter, "Aku masih muda, dokter yakin? Dokter yakin?" Jawab dokter tegas, "Iya, ada kanker di balik saluran nasal." Rap tertekan mendengarnya. Hatiku sedih melihat dia. Pikirku, kami baru menikah. Kami percaya Yesus. Kami yakin Tuhan tolong dan kasih kami. Namun saat itu, kami sangat takut. Rasanya seperti jatuh ke jurang gelap dan dalam. Tiba-tiba kami tak dapat melihat. Tapi firman Tuhan berkata, "Diamlah dan ketahuilah, akulah Tuhan." Kataku, "Tuhan, bagaimana bisa tenang? Suamiku sakit parah. Kami tak punya uang. Kami baru menikah, baru lunasi hutang-hutang. Keluargaku telah pulang. Tak ada siapapun, tak ada uang, tanpa keluarga. Hanya kami berdua. Tuhan, tolonglah kami." Kami lakukan 37 kali pengobatan radiasi. Pengobatan radiasi adalah pengobatan dengan penyinaran melalui hidung, melalui pipi, melalui tenggorokan untuk membunuh tumor. Dan radiasi yang kami tahu tak hanya membunuh sel kanker, tapi juga semua sel baik, sel normal. Semua jaringan akan ikut terbakar, dan semua kelenjar ludah pun terbakar oleh radiasi. Setelah semua terbakar, dia mengalami keadaan yang sangat sulit, termasuk hanya untuk minum segelas air. Kudoakan dia tiap pagi, siang, malam. Ku minta Tuhan, ajarku bagaimana berdoa. Saya melihat suamiku duduk dengan sangat kesakitan. Dia tidak dapat berbuat banyak, tapi hanya bernafas melalui mulut. Dan dia berkata, dia ingin makan, tapi sangat sakit. "Tolong aku, Elis." Maka aku berdoa, menangis pada Tuhan dengan segenap hati. "Tuhan, Engkau Tuhan yang dapat melakukan mukjizat. Sekarang jam 3 siang, dia ingin makan. Seharian dia belum makan. Tuhan, dapatkah Engkau menolong kami?" Tiba-tiba, ku ingat di Alkitab, Tuhan membelah Laut Merah bagi umatnya. Itu adalah satu mukjizat di Alkitab. Kemudian ku minta dengan berani pada Tuhan, tolong buka tenggorokannya agar dapat makan tanpa kesakitan. Kami berpegangan tangan, kami berdua berlutut dan berdoa. Lalu Rab berkata, saat itu kulihat tangan Tuhan turun dan memegang tanganku yang membawa semangkuk susu. Lalu ia memegang tanganku dan mulai minum. Kupandangin dia dan selesai dalam 5 menit. Aku menyaksikan sebuah mukjizat di hadapanku karena Rab tak mungkin lakukan itu akibat semua radiasi membakar jaringannya. Hatiku sedih saat adikku Rab pulang ke Singapura. Ia kelihatan sangat kurus karena sejak kecil ia selalu sehat dan gemuk. Tak pernah kulihat ia dalam kondisi yang seburuk ini. Dia selalu yang paling sehat di antara kami semua. Dia senang olahraga dan pertumbuhan tubuhnya bagus. Saat ku tahu Rab sakit kanker, hal pertama yang kutanya pada Tuhan adalah, mengapa? Bukankah Rab yang membawa keluarga kami pada Kristus? Menurut pendapatku, seharusnya Rab tak sakit kanker. Maksudku, kami kan Kristen. Aku pikir seharusnya Tuhan menjaga kami. Rab kesayangan ibunya. Ia sayang Rab lebih dari apapun. Dapat dibayangkan betapa sedih hatinya karena Rab sakit. Tapi dia tak mengerti penyakit Rab. Ia benci Hong Kong. Setiap kali di dapur, ia berkata, "Di Hong Kong tidak ada yang baik." Katanya pada Rab, "Jangan ke Hong Kong.
Penduduknya jahat. Semuanya di sana jahat. Aku dari Hong Kong, sebab itu aku merasa tak enak. Seperti negaraku dilecehkan orang. Kami tinggal dengan orang tua Rap dan keluarga abangnya. Rumahnya tak besar. Kadang-kadang terasa tak enak. Singapura panas dan lembab. Aku harus adaptasi, dan ini cukup sulit. Sejak Rap sakit, Alice yang memasak untuknya, tetapi Alice sakit radang sendi sehingga ia tidak bisa mencuci piring terlalu banyak. Kami yang membantu ia mencuci piring. Kita perlu waktu untuk saling kenal, tapi sejak datang, aku terus ke rumah sakit. Tak sempat untuk benar-benar kenal. Jadi kami saling menebak isi hati masing-masing. Mudah terjadi salah paham. Mulanya Alice tak mau mendengarkan kami, tapi ia mulai berubah sejak Rap sakit. Kami gagal berkomunikasi karena ia hanya berbahasa Fujian. Aku hanya paham Kantonis, Inggris, dan sedikit Fujian, tapi tak cukup untuk menjelaskan apa yang kualami bersama Rap. Ku perlu bantuan orang untuk menerjemahkan, tapi tak selalu ada orang yang dapat membantu menerjemahkan. Karena itu, ia selalu merasa tak senang dengan situasi ini. Tak tahu harus bagaimana. Emosi demikian selalu keluar dari dirinya. Ibuku tipikal ibu rumah tangga. Ia suka bekerja di dapur. Banyak konflik yang terjadi di dapur. Contohnya, menutup keran air terlalu kencang atau terlalu longgar. Ibu selalu menyalahkan Alice. Posisi Ralph terjepit antara ibu dan istrinya. Padahal ia sendiri sakit. Hal ini membuat Ralph semakin tertekan. Kemudian Ralph dan Alice pindah rumah agar hubungan kami semua dapat membaik. Ketika mereka tinggal di luar, kami sering mengunjungi mereka. Ralph sering membicarakan firman Tuhan dengan ibu dan Alice. Ia selalu memanggil ibu untuk duduk di sampingnya. Kemudian ia menunjukkan ayat Alkitab pada ibu. Dia selalu menantang ibu untuk taat pada firman Tuhan. Demikian juga dengan cara yang sama Ralph mengajar istrinya. 15 September 1994. Hasil scan keluar. Menurut dokter, hasil scan sangat buruk karena tumor tumbuh di balik mata kiri menuju otak dan melalui mata kanan. Tumornya sangat intensif dan sangat agresif. Menurut dokter, jarang ada tumor seagresif ini yang pernah ia temui. Kutanya, berapa agresif? Jawabnya, sangat agresif. Katanya pada suamiku, hidupmu hanya 3 bulan lagi. Dan jika aku menjadi engkau, aku lebih baik mati. Begitu dokter memberikan komentarnya. Tapi bagi diriku, setelah melalui semua proses radiasi di Hong Kong dan Singapura, dan semua jenis perubahan dalam hidup kami, aku merasa sangat kecewa. Aku sangat sedih. Aku khawatir suamiku akan tinggalkan Tuhan. Karena ia sangat mencintai Tuhan, tapi kurasa ia sangat menderita. Kulihat dokter dan kukatakan, dokter, jangan bicara begitu. Kita tak tahu umur manusia, hanya Tuhan yang tahu. Kata dokter, aku berhak katakan apapun, kau tak bisa melarang. Aku sangat cemaskan perasaan Rap. Kutatap matanya, ia banyak berubah. Karena penyakitnya, radiasi membakar wajah, rambutnya rontok, kulitnya memerah dan bengkak. Ia selalu sakit kepala dan merasa sedih. Ia tahu Allah yang dipercayainya. Aku melihat bagaimana mungkin ia dapat terima vonis mati dokter, tapi respon Rap mengejutkan. Ia tak katakan takut, ia tak cemas, ia tenang. Katanya saat kami pulang, Alice, Alkitab katakan,
hidup kita sepenuhnya di tangan Tuhan, bukan di tangan dokter. Elis, jika bukan kehendak Tuhan memanggil aku ke surga sekarang, ku tahu Tuhan ingin ku alami dia lebih lagi. Itulah yang dia katakan padaku. Wajahnya sangat bengkak, sangat rusak. Siapapun melihatnya akan menangis. Ini adalah salah satu situasi yang sangat sulit. Tapi dari dasar hatinya, Rab katakan, aku masih percaya Tuhan. Aku percaya Tuhan Yesus Kristus 100%. Kasih Tuhan tak terbatas. Tuhan maha besar dan maha kuasa. Rab menyatakan yang tertulis di Alkitab. Ia meninggikan firman Tuhan meskipun sangat sakit. Rab sangat tampan sebelum ia sakit, tetapi penyakit tersebut telah merubah wajahnya secara total. Namun, dalam kesakitannya, ia tetap bersaksi di depan umum. Bahkan minum air pun terasa sangat sakit, seperti minum pecahan kaca. Sering rasa sakit membuatku menangis lepas kendali. Sekalipun aku seorang Kristen, kadang aku memaki. Begitu sakit kesakitan itu terasa semakin dalam sehingga ku pukul pintu. Istriku juga turut menangis. Di tengah kesakitan, berat badanku turun. Aku menjadi semakin kurus dan lemah. Dulu aku kuat dan sehat. Pada malam hari, aku berusaha untuk tidur, tapi tak dapat berbaring di ranjang. Kepalaku sangat bengkak. Aku terpaksa tidur dalam posisi duduk. Bahkan makan pun terasa sakit. Banyak efek sampingan yang buruk. Pernah 2 jam aku pakai hanya untuk makan semangkuk bubur. Setelah itu aku berdoa, Tuhan Yesus, Kau berjanji padaku, jika aku menerima Engkau sebagai juru selamatku, aku akan jadi anak Allah. Beritahulah aku bahwa aku anakmu. Hanya Engkau pelindungku. Bicaralah padaku melalui firman. Ketika aku tenang membuka Alkitab, ayat apa yang pertama kulihat? Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allah menyertai kau kemanapun kau pergi. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Haleluya. Sekalipun semua orang melihat Haleluya. wajah Rab yang rusak, tapi ia tetap berani berdiri di depan umum. Ia memfokuskan tenaganya untuk bersaksi memberitakan kasih dan kesetiaan Allah. Ia sangat berani. Ini sungguh mengharukan. Suatu hari, Rab berbagi satu kebenaran padaku. Menurutmu, mengapa tumorku tumbuh di kepala? Ia tanyakan ini saat sangat kesakitan. Kukatakan, aku berdoa agar Tuhan beritahu. Katanya, jika tumorku tumbuh di tempat lain, seperti di perut atau di hati, tentu tertutup oleh pakaian. Tapi sekarang, semua bengkak dan keburukan wajahku, agar orang lihat kemuliaan Tuhan dalam hidup kita dan dalam pernikahan kita. Ku yakin Rab percaya Tuhan dalam hidupnya. Dia bertemu orang yang belum kenal Yesus sebagai juru selamat, meski sangat lelah dan tidak dapat membuka matanya. Ia paksakan buka mata dan menyapa, "Halo, apa kabar? Sudahkah kamu dengar tentang Yesus?" Ini bukan soal tak nyaman, selagi berjuang melawan kanker dan rasa sakit, tapi setiap bertemu orang yang belum kenal kasih Yesus, Rab berjuang dengan segenap kekuatan membagi kasih Yesus. Tahukah Yesus mencintaimu? Melihat itu, orang menangis dan sadar kasih Tuhan nyata. Ku ingat tahun baru Cina 1995. Rab berkata, "Alice, tahukah kamu mengapa aku ke Singapura? Kau pikir aku rindu orang tuaku, bukan? Tidak. Ku ingin bagi kasih Tuhan pada yang belum kenal Dia.
kataku, kukira kau rindu orang tuamu. Ternyata kau melakukan apa yang Tuhan inginkan. Aku sangat bangga padamu. Saat tahun baru Cina dengan wajah bengkak, ia lakukan perjalanan panjang mengunjungi orang tua dan keluarga untuk menceritakan Tuhan mengasihi mereka. Saat sangat kesakitan atau tertekan, jika kubacakan firman Tuhan untuknya, saat ia dengar firman-Nya, saat ia bicarakan firman Tuhan, ia begitu bersemangat dan sangat dinamik. Saat berdiskusi, meskipun dengan kepala bengkak, ia memuji Tuhan. Firman Tuhan benar dan kokoh, berjangkar di sorga. Firman-Nya tak akan berubah, tak terbantah. Ralph sangat yakin Alkitab mampu mengubah hidup. Ia tahu keluarga kami perlu mengerti Alkitab. Keluarga kami memiliki banyak konflik dan percekcokan. Saat itu ia tetap membagi firman Tuhan pada kami. Hidup Ralph dan Alice mengubah kami semua. Kami melihat bahwa pernikahan mereka penuh kasih satu sama lain. Kami harap mereka akan bahagia sampai tua. Tetapi kami semua yang sehat saja memiliki banyak konflik. Penyakit Ralph mengajar kami banyak hal. Pada akhirnya kami merasa malu terhadap diri sendiri. Bulan-bulan terakhir, Ralph tak bisa berbaring. Kepalanya penuh cairan. Ia tidur dalam posisi duduk. Pernah kusedot 250 cc cairan darah dari kepalanya. Ia bernafas lewat mulut. Cairan terus keluar dari hidung. Ia tak bisa bernafas lewat hidung. Ia jadi lemah. Alice bekerja sekeras 3 orang suster. Ia bekerja 24 jam. Ia memasak dan meladeni semua kebutuhan Ralph. Ia bekerja seperti suster di unit gawat darurat. Kepala Ralph begitu bengkak sehingga sangat sulit untuk bergerak. Bibirnya juga mulai membengkak, wajahnya rusak dan menakutkan. Tetapi herannya, Alice tak pernah mengeluh. Alice menyuapinya makan dan selalu memberi perhatian penuh kepadanya. Setiap kali ia harus membersihkan mata Ralph dengan kapas, padahal matanya sangat rapuh dan sulit dibersihkan. Aku tak akan mampu melakukan hal itu, sekalipun aku berada di posisi Alice. Alice sangat merawat Ralph. Ia sangat mengasihi Ralph. Sungguh mengagumkan. Ia masak untuk Ralph, kemudian ia juga membantu Ralph ke toilet. Ia kurang tidur. Setiap saat, ia siap menolong Ralph. Alice turut merasakan sakit Ralph. Yesus mengubah Alice melalui sakit Ralph. Ia banyak berubah, doanya penuh iman, kasihnya sangat nyata dalam caranya merawat Ralph. Satu malam, ku minta maaf atas segala kesalahan yang telah kulakukan pada mertuaku. Ia tersenyum berkata, "Semua baik. Melalui doa kami dan sakit Ralph, tumbuh kasih dalam keluarga. Perasaan kami satu sama lain tak terlukiskan dengan kata-kata. Saat itu, kasih Allah membebaskan dan memampukan kami untuk saling mengaku dosa, saling mendoakan. Berdoa bagi orang lain harus dari lubuk hati. Begitulah mertuaku berdoa bagiku. Mereka memohon Tuhan memberi kesehatan dan kekuatan untuk merawat Ralph. Hatiku bersuka cita. Akhirnya mereka mengerti apa yang telah Ralph dan aku alami selama ini. Mereka mengasihi kami. Hanya melalui doa kita saling melihat dan membantu kebutuhan orang lain. Bengkak di wajah Ralph mulai berkurang, namun masih sangat sakit. Orang berkomentar tentang perubahan di wajahnya dan berkata mereka sedih. Tapi tiap kupeluk dia atau kuseka wajahnya,
Ku tahu ini bukan wajah seram. Ku sedang pandang kasih Yesus di wajah Rab. Dalam Rab, kulihat Yesus. Mereka yang tak kenal Yesus takkan mengerti. Saat melihatnya, ku ingin menciumnya. Ku sadari pernikahan kami merupakan berkat dari Tuhan. Ku hargai Rab. Sungguh suatu berkat menjadi istrinya. Sungguh berkat Tuhan telah mempersatukan kami. Ku belajar banyak hal berharga menjadi istri Rab. Tiap 5, 15, 30 menit, ku periksa keperluannya. Ku seka wajahnya yang sangat pucat. Bibirnya pun pucat. Namun, ia masih dalam posisi tidur. Kakinya bersilang nyaman. Sepertinya tak terlalu sakit. Ia jarang silangkan kaki jika tidur. Jarang sekali. Saat memandangnya, ku berdoa pada Yesus. Semua ayat yang ku ingat. Ku berdoa, ayat apapun yang ku ingat. Ku berdoa pada Tuhan. Tuhan, hidup di tangan-Mu. Rab milik-Mu, bukan aku. Kau cinta dia lebih daripada aku. Engkau mengasihi dia, dan aku berterima kasih. Tuhan, kasihani aku, kuatkan aku melalui saat ini. Saat ku berdoa pada Tuhan, berulang-ulang, ku teringat lagu yang diajarkan Rab, yaitu Puji Tuhan. 我们要向耶和华唱新歌，全地都要向耶和华歌唱，要向耶和华歌唱，敬颂他的名，他的名，天天传扬他的救恩，天天传扬他的救恩。嘿，在列邦中说学他的荣耀，在万民中说学他的慈慈。因耶和华伟大，当受期待的赞美，他在万神之下，当受敬畏。 Lalu, ku peluk Rab. Ku pegangin dia, tak putus-putus bernyanyi dan berdoa. Ku terus bacakan firman Tuhan. Ku lakukan ini 4,5 jam tanpa henti. Masih muda seperti Yesus. Ketika dipanggil Tuhan usianya 33 tahun, hidupnya singkat, tapi Tuhan pakai Rab membawa keluarganya dan mempengaruhi banyak orang Kristen dan banyak gereja di Singapura dan Hong Kong. Banyak membantu kami, memperhatikan dan mengasihi kami dengan kasih Kristus. Rab banyak mempengaruhi teman dan keluarga yang belum percaya. Aku mendengar Injil lebih dari 100 kali, tetapi aku tak percaya. Setelah menyaksikan iman Rab dalam Yesus, kusadari betapa penting pengaruh Yesus bagi hidupku. Aku melihat video kesaksian Rab dan mendengarkan rekaman kesaksian tersebut di gereja. Waktu 15 menit itu sungguh menyadarkanku betapa penting ada Yesus dalam hidupku. Lagu ini adalah lagu kegemaran Ralph. Judulnya Tangan Tuhan yang Ajaib. Ia pernah memimpin lagu ini dalam KKR di Hong Kong dan menyentuh hati banyak orang untuk menerima Yesus sebagai Juru Selamat.
Aku yakin bahwa orang Kristen memandang kematian secara berbeda dari orang lain. Bagi kebanyakan orang, kematian adalah akhir dari keberadaan kita, yaitu akhir dari hidup kita. Tetapi pandangan orang Kristen berbeda. Kita tahu dengan pasti bahwa ada hidup yang kekal setelah kematian. Nyawa Ralph telah meninggalkan tubuh jasmaninya, tetapi hanya tubuhnya saja yang membusuk, bukan hidupnya. Karena itu, aku melihat Rab tidak mati, ia pulang ke sorga, ia tidur. Kelak, kami jumpa di angkasa. Betapa indahnya pertemuan itu. Tak ada lagi air mata dan kesakitan, hanya kasih dan kemuliaan Tuhan. Lan中力量，就是我帮助，我帮助，唯独是我帮助，就是避难所，我避难所，就是坚固避难所，就是我力量。 Tuhan kekuatan suara Ralph Tan 主是我力量，我力量，主是患难中力量，主是我帮助，我帮助，主是随时帮助。 就是避难所，我避难所，就是坚固避难所，就是我力量，我帮助，为主是避难所，大地虽会改变，高山虽会。 就是患难中力量，就是我帮助，我帮助，就是随时帮助。就是避难所，我避难所，就是坚固避难所，就是我力量，我帮助，为主是避难所，大地虽会改变，高山虽会摇动。
Tuhan telah mengasihi kita supaya kita belajar saling mengasihi. Peristiwa ini dimulai 7 hari setelah Ralph dan Alice menikah. Namun kita melihat dengan jelas kasih Yesus dalam kehidupan mereka, dalam cara mereka saling mengasihi. Meskipun kesehatan dan penampilan Ralph merosot tiap hari, tetapi ia tetap bersaksi tentang kasih Tuhan kemanapun ia pergi. Karena kasih Tuhanlah yang memampukan Alice untuk merawat suaminya dengan sungguh-sungguh. Tak hanya memperhatikan kebutuhan fisik, tetapi juga kebutuhan rohani. Mereka selalu berdoa dalam satu roh, karena mereka memiliki kasih yang berasal dari Kristus. Dan karenanya, Anda dapat melihat sendiri, sebenarnya sebagai istri, Alice bekerja lebih keras dari 3 suster yang mendampingi Ralph setiap hari, 24 jam terus-menerus. Aku tak tahu berapa banyak masalah dan kesulitan yang kita hadapi, termasuk masalah keluarga. Tapi aku tahu pasti kasih Tuhan memampukan pasangan muda ini mengatasi banyak masalah keluarga, besar atau kecil. Kesaksian mereka telah mempersatukan seluruh keluarga. Tubuh kita akan mati kelak, tapi kita telah melihat kasih Tuhan dalam mereka. Pada saat penguburan dan setelahnya, dimanapun mereka bersaksi. Mari kita ingat kata Alkitab. Saudara, kami ingin engkau tahu dan tidak berduka atas mereka yang telah meninggal. Kami percaya bahwa Yesus mati dan bangkit, dan kami percaya bahwa Yesus akan membawa mereka yang mati di dalam Dia. Sahabatku, salah satu tugasku adalah mengunjungi mereka yang sakit parah dan berdoa untuk mereka. Karena meskipun bukan seorang dokter, aku tahu kasih Tuhan memenuhi kebutuhan mereka melalui tanganku dan doaku. Kita tahu yang memegang masa depan. Tuhan adalah kasih. Ia Maha Kuasa. Ia mampu mengubah hidup dan menjadikan banyak hal indah pada waktunya. Tuhan memberkati.